Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Soliha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan masih semangat. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan, yuk kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan PJJ kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan pastinya teman-teman sudah sholat duha, sudah membaca al-surat, sudah sarapan, sudah ganteng, sudah siap untuk PJJ. Oh iya, bersama punya tebak-tebakan nih untuk teman-teman. Yang bisa jawab, boleh tulis di komen atau VN ke Bu Risma ya. Tebak-tebakannya adalah bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas. Nah, untuk kegiatan hari ini silakan disimak video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Soliha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pastinya teman-teman sudah mandi, sudah sholat duha 4 rakaat, sudah membaca al-surat, dan sudah siap untuk PJJ. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan wawancara yang baik dan narasumber dalam wawancara. Dan ini adalah pertemuan ke-3. Oke teman-teman, disimak ya video pembelajarannya. Oke. Oke teman-teman, di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai pertanyaan wawancara, di mana beberapa kata tanya yang digunakan dalam membuat pertanyaan wawancara. Adapun kata-katanya yaitu adalah apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Pasti teman-teman sudah ingatkan ya dan sudah paham mengenai pertanyaannya, membuat pertanyaan di mana kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat, kata kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan suatu alasan, bagaimana untuk menanyakan suatu proses. Ya. Oke, selanjutnya kita ke pokok pembahasan pertemuan ketiga ini. Pertanyaan wawancara yang baik. Memangnya bagaimana sih wawancara yang baik? Nah, berikut ketentuan pertanyaan wawancara yang baik. Nah, yang pertama adalah pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Jadi pertanyaannya itu berurutan kalau bisa. Terus yang kedua adalah pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Jadi dari yang umum, kalau teman-teman bisa bayangkan ya, dari segitiga, dari bawah lalu lama-lama mengerucut ya, mengecil, berarti dari yang umum lama-lama menjadi yang khusus. Nah, pertanyaan wawancara yang diawali dengan umum, maksudnya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan umum itu memudahkan narasumber dalam menjawab pertanyaan dan juga memudahkan pendengar atau audiens dalam menyimak wawancara dan juga memudahkan si pewawancara dalam memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Oke, tadi baru ada dua ya. Pertama, pertanyaannya disusun secara runtut atau secara urut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum lalu ke khusus. Oke. Oke, teman-teman, yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Jadi, pertanyaan yang pertama dengan yang kedua itu masih saling berkaitan ya. Kalau bisa, nah berkelanjutan terus sama kayak kan tadi dari yang pertanyaan umum ke khusus. Nah, yang ketiga ini dari yang umum
ke umum lagi, umum sampai lama-lama ke khusus dan saling berkaitan antara pertanyaan yang pertama dengan yang kedua. Terus yang keempat yaitu setelah narasumber menjawab, pewawancara juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, misalnya narasumber sudah menjawab tuh, namun si pewawancara masih ada rasa penasaran. Nah, si pewawancara boleh tuh menanyakan pertanyaan. Tidak harus benar-benar sesuai dengan uh, daftar daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Tapi kalau misalnya jawaban dari narasumber masih ada yang membuat dia penasaran, langsung saja boleh ditanyakan. Seperti itu ya. Yang terpenting itu saling berkaitan. Pertanyaan dengan jawaban yang diberikan narasumber itu berkaitan. Oke, teman-teman, agar informasi yang diterima itu secara rinci dan memudahkan pendengar atau audiensnya. Selanjutnya, pengelompokan pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan wawancara itu tadi kan udah dibahas ya, dikelompokkan dari yang umum ke khusus. Tujuannya untuk memudahkan narasumber dalam memberikan penjelasan secara rinci dan juga pastinya memudahkan kita, maksudnya memudahkan kita, memudahkan pewawancara, memudahkan audiens dalam menerima informasi dari narasumber. Dan juga hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun ya. Tidak harus baku namun menggunakan bahasa yang santun. Oke, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya adalah narasumber dalam wawancara. Jadi di pertemuan pertama sudah kita bahas ya mengenai narasumber, yaitu apa? Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau disebut informan, sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Nah, tugas narasumber itu yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Narasumber yang akan diwawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu sesuai dengan topik wawancara. Contohnya, misalnya, akan dilakukan wawancara dengan topik pendidikan, Hari Pendidikan Nasional. Nah, kira-kira siapa yang akan dijadikan narasumbernya? Ya, yang akan dijadikan narasumber bisa Menteri Pendidikan, guru, kepala sekolah, atau orang-orang yang berkecimpung, maksudnya itu berada di bidang pendidikan itu. Terus yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang sesuai dengan topik wawancara. Nah, misalnya nih, topik topik wawancaranya membahas mengenai menumbuhkan minat menulis pada anak. Nah, siapa kira-kira yang akan kita wawancarai atau siapa yang akan menjadi narasumbernya? Kalau topiknya itu tentang menumbuhkan minat menulis. Nah, yang kita wawancarai bisa seorang penulis ya, karena penulis itu juga merupakan suatu keahlian, oke? Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, contoh untuk syarat yang ketiga, contohnya, misalnya ada tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi misalnya tuh. Terus ada beberapa korban yang meninggal dan ada beberapa korban yang selamat. Nah, ketika kita ingin tahu peristiwanya, kira-kira kita bisa mengundang siapa sebagai narasumbernya? Ya, jadi kita bisa mengundang keluarga dari korban, bisa juga. Atau bisa juga misalnya wawancaranya dilakukan beberapa bulan kemudian ya, maksudnya setelah kejadian. Berarti bisa juga kita undang korban yang selamat. Oke? Jadi sesuai dengan topik wawancaranya yang akan kita lakukan. Jadi, oke?
Nah, jadi ketika kita ingin mengundang narasumber itu harus sesuai dengan topiknya. Yang pertama kita harus memperhatikan apa? Pengetahuan narasumber di bidang tertentu. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang. Dan yang ketiga, terlibat atau mengalami dalam peristiwa yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya adalah sikap pewawancara yang baik kepada narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri. Ya, jadi si pewawancara itu memperkenalkan dirinya dan juga menyampaikan maksud dan tujuan wawancara itu dilakukan kepada narasumber. Terus yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, ini tuh ketika misalnya ada tugas, kita punya tugas disuruh wawancara. Diminta untuk wawancara, berarti kita harus meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber ya, dan menggunakan bahasanya yang santun. Dan yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jadi misalnya kita melakukan perjanjian dengan narasumbernya, waktunya, tempatnya harus sesuai dengan yang disepakati. Oke? Terus yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Nah, melayani narasumber dengan baik itu bagaimana? Ya, teman-teman pernah kan lihat atau nonton kayak talk show yang ada di TV. Nah, kadang kan ada orang yang berperan memberikan minum ya, membawakan minum saat diskusi itu berlangsung. Nah, sebagai pewawancara yang baik, jadi pewawancara itu juga mempersilahkan narasumber untuk minum atau untuk mencicipi makanan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya adalah berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Dan mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas. Terus yang paling penting nih, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Jadi, ketika kita ingin bertanya lagi, kita dengarkan dulu narasumber itu berbicara sampai selesai, baru tuh kita bertanya. Misalnya, tadi kan ada ya di pertanyaan wawancara. Pertanyaannya apa? Pewawancara boleh menanyakan pertanyaan kepada narasumber apa maksudnya tuh sesuai dengan jawaban yang diberikan narasumber. Maksudnya kalau kayak kita belum paham, masih ingin tahu lebih dalam, kita bisa bertanya lagi. Nah, namun tidak menyelah pembicaraan atau jawaban dari narasumber. Jadi kita dengarkan dulu narasumbernya menjawab sampai selesai, baru si pewawancara itu bertanya. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah bersedia melakukan wawancara. Oke, teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alivia, saya kelas 4 di SD Muhammad Citra Ponorogo. Saya akan mewawancarai Ibu Aulia yang bertema maraknya pemburuan liar yang akhir-akhir ini meresahkan para warga. Saya akan menanyakan beberapa hal ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu mewawancarai. Sama-sama. Bagaimana pendapat Ibu
Dampak apa yang bisa ditimbulkan dari kejadian ini? Saya kira dampaknya sangat jelas ya. Pertama, akan mengganggu keseimbangan alam. Yang kedua adalah berkurangnya jumlah hewan, apalagi hewan langka yang berburu. Yang ketiga, mengganggu habitat hewan-hewannya tersebut. Apabila habitatnya terganggu, maka hewan-hewan tersebut pasti akan mencari tempat baru. Dan yang rugi akan kembali ke manusia juga, karena hewan tersebut pasti akan mengganggu tempat-tempat penduduk. Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi? Ya, tentu saja. Pertama, pemerintah bisa membuat sebuah konservasi, dengan konservasi tersebut dilindungi secara legal dan tentunya dengan peraturan yang jelas. Selain itu, dengan membuat aturan perundang-undangan yang ketat, tidak hanya, saya rasa tidak hanya 5 tahun hukuman untuk pemburu liar, tapi bisa dilebihkan, dan dendanya pun jangan minimal 100 juta tapi bisa dilebihkan. Itu menanggulangi agar para pemburu liar itu yang ingin berniat untuk memburu, mereka akan tersadar kalau seumpamanya terlanjur memburu dan tertangkap, maka mereka akan bertanggung jawab seperti itu. Selain itu juga memberikan wawasan dan menanamkan nilai moral tidak hanya kepada siswa-siswa sekolah tapi juga kepada masyarakat umum bahwa hewan juga makhluk hidup dan mereka juga punya hak untuk hidup seperti manusia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Aulia. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Bu Risma dan juga sudah menyimak contoh wawancara yang dilakukan oleh siswa kelas 4. Nah, tugas bahasa Indonesia di pertemuan ini yaitu teman-teman membuat daftar pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya adik Simba dengan topik wawancara yaitu merawat hewan atau tumbuhan. Nah, untuk kegiatan wawancara atau video wawancara mengenai merawat hewan dan tumbuhan, teman-teman dapat kerjakan di pertemuan, bukan kerjakan ya, maksudnya akan diberikan informasi lebih detailnya itu di pertemuan yang akan datang. Jadi, tugas di pertemuan hari ini hanya membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba dengan tema merawat hewan atau tumbuhan ya. Nah, tugas kali ini boleh teman-teman kirimkan ke guru pengampu ya untuk kelas 4. Salman dan Mbak Khalid kirimkan ke Bu Risma untuk kelas 4. Aba dan 4 Tori kirim ke Bu Amel. Dan tugasnya wajib dikirim ya. Jadi ini tugas wajib yang akan diambil nilai. Oke? Jadi teman-teman harus mengirimkan tugasnya ya. Paling tidak tugas itu dikirimkan paling lambat ya, maksudnya paling lambat hari Sabtu ya, karena akan Bu Risma atau Bu Amel masukkan ke nilai. Nah, berarti teman-teman tugasnya paling lambat dikirimkan hari Sabtu tanggal 26 September ya. Tugas untuk menulis daftar pertanyaan wawancara. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada kendala bisa menghubungi guru pengampunya langsung. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.